Anies Baswedan yang kita hormati bersama. Hadirin, untuk menyambut tahun politik 2024 mendatang, Partai Nasional Demokrat tampaknya cukup bersemangat. Pasalnya, selama nyaris setahun pada 2022 kemarin, Nasdem mengumumkan setidaknya 3 nama untuk diusung sebagai calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, serta Anies Baswedan, Gubernur DKI nonaktif. Ketiga nama ini diumumkan pada Juni, kemudian hasilnya dideklarasikan pada 3 Oktober di Nasdem Tower dengan nama Anies Baswedan yang keluar sebagai calonnya. Pencalonan Partai Nasdem terhadap Saudara Anies Baswedan. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bung Anies Baswedan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu yang bersangkutan menerima pinangan ini, apalagi pada Oktober tahun yang sama, beliau sudah bilang ke media asing, Twitter, kalau akan menerima partai manapun yang ingin mengusung dirinya sebagai 01 RI. Ya, masalah copres-capres bukan satu-satunya hal yang bikin nama Nasdem naik daun belakangan ini. 13 Januari lalu, salah satu pendiri RCTI, Peter F. Gonta, mengunggah 2 foto di Instagram yang menunjukkan kebersamaan Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Nasdem sekaligus pemilik Metro TV, Surya Paloh. Pertemuan 2 pentolan oligarki ini jelas bikin penasaran, bukan karena apa yang mereka obrolkan, tapi karena konteks pertikaian mereka di masa lalu. Oke, buat kalian yang belum tahu, begini ceritanya. Jadi, saat Nasdem pertama kali dibentuk pada 1 Februari 2010 di Istora Senayan, Jakarta, format awal mereka cuma organisasi masyarakat. Pendirinya adalah Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian di belakang mereka ada 45 nama besar dalam dunia politik RI yang memberi dukungan. Beberapa di antaranya adalah Anies Baswedan sendiri, Akbar Faisal, Budiman Sujatmiko, Franky Sahilatua, Ilham Arif Sirajuddin, Kofifa Indar Parawansa, hingga sederet tokoh lain. Nah, awalnya keberadaan Nasdem sendiri sudah dicurigai akan berujung jadi partai politik. Tapi kecurigaan ini keburu ditepis oleh salah satu pendirinya, Surya Paloh, dalam sebuah wawancara dengan media Antara pada Januari 2011. Cuman lucunya, belum sampai sebulan menyangkal di media, Nasdem sudah resmi jadi partai politik. Ini diketahui dari akta notarisnya yang bertanggal 1 Februari 2011 dan dijelaskan oleh laman resmi mereka sendiri. Nah, hanya berjarak 2 bulan setelah pendirian, partai ini sudah didaftarkan ke Kemenkumham pada April 2011. Mereka kemudian ditetapkan berbadan hukum pada 11 November, dan 2 tahun setelah itu, tepatnya pada 25 hingga 26 Januari 2013, Nasdem sukses menggelar kongres pertamanya sekaligus menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem periode 2013 hingga 2018. Ya, pada akhirnya semua berjalan seperti yang orang-orang curigai. Untungnya, pendiri Nasdem yang lain, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sudah keluar lebih dulu seperti diberitakan oleh Detik pada awal Juli, tepat sebelum organisasi yang dia bangun benar-benar resmi berubah jadi partai politik. Ya, rumor bahwa Nasdem hanya dijadikan sebagai kendaraan politik oleh orang-orang sebenarnya bukan kecurigaan yang tanpa dasar. Setahun sebelum mendirikan Nasdem, ambisi Surya Paloh untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas 2009 harus terhenti karena dirinya kalah dalam pemilihan dari Abu Rizal Bakri. Kemudian sejak Nasdem resmi dideklarasikan sebagai partai pada 26 hingga 27 Juli 2011, hanya butuh 2 bulan tepatnya pada September untuk Paloh tiba-tiba memutuskan hengkang dari Golkar. Well, perkara hengkangnya Surya inilah yang membuat dia hampir adu jotos dengan Luhut Binsar Panjaitan. Duduk perkaranya adalah Paloh yang masih ikut campur dalam urusan internal Golkar, padahal sudah berpindah ke Nasdem. Ini cerita yang tidak pernah terendus ke publik, sampai akhirnya dibicarakan oleh jurnalis investigasi sekaligus politikus senior dari PDIP, Panda Nababan, dalam wawancara di senior milik kanal YouTube Keadilan TV pada 24 Desember lalu. Apa yang terjadi antara mereka berdua. Yang cerita ke saya
Surya Paloh. Yang cerita ke saya Luhut. Jadi dapat cerita dari kedua belah pihak. Kedua pihak. Kalau Surya Paloh waktu itu mengatakan ke saya, waduh Ban, gak usah tanya-tanya, itulah malu aku. Aku malu lah, pengalaman itu malu lah, cerita itu. Apa itu? Mereka berdua bertengkar di Hotel Borobudur. Dan ada pemilih Nata mencoba sebenarnya mendamaikan mereka berdua. Mereka bertengkar karena Luhut meminta Surya Paloh jangan campuri lagi Golkar. Kau sudah Nasdem. Ya, karena dulunya Pak Surya Paloh dari jangan Golkar. cawe-cawe lagi. Oh tidak, aku hubungan historis. Aku dibesarkan di Golkar, temanku, relasiku itu saya nggak, masa menutup diri pada teman-temanku yang di Golkar. Tidak, kata Luhut. Luhut emosi. Tidak bisa, jangan campuri. Saya nggak suka kau campuri. Gitu. Well, dengan semua persoalan lalu yang telah dihadapi oleh Nasdem, partai ini sudah berusia hampir 13 tahun. Melewati 2 pemilu dan tumbuh di masa transisi 2 rezim yang sangat berbeda. Terus apa saja yang telah mereka capai di usia semuda itu? Dalam pertarungan melawan 15 partai pesaing di pemilu legislatif 2014, Nasdem yang baru menunjuk ketua umum pertama setahun sebelumnya sebenarnya bisa dibilang berhasil. Karena mereka mampu memenangkan 36 kursi dari 560 yang tersedia. Jumlah perolehan suara mereka juga tidak bisa disebut sedikit. Ada 8.402.812 pemilih yang mencoblos Nasdem dengan persentase sebesar 6,72%. Di pemilu legislatif 2019, Nasdem juga berhasil menunjukkan pengaruhnya yang meluas lewat perolehan suara sebesar 12.661.792 dengan persentase 9,05%. Serta memenangkan 59 dari total 575 kursi yang tersedia. Nasdem lewat Surya Paloh juga mengklaim di Medcom ID kalau pencapaian partainya tidak hanya terlihat di tingkat legislatif. Di tataran eksekutif setidaknya ada 3 kader mereka yang dipercaya sebagai menteri, 3 sebagai duta besar dan 46 wali kota dan bupati di seluruh Indonesia. Ini waktu 2017. Pada 2020 lalu, pencapaian Nasdem sudah meningkat pesat. Seperti dikutip dari media Indonesia, 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari partai ini berhasil menang dalam Pilkada serentak 2020. Kemudian bukan hanya di tingkat provinsi, Nasdem juga berhasil menang dalam pilkada di 128 daerah lain untuk pemilihan bupati dan wali kota. Ya, sebagai partai yang didominasi oleh pengusaha, termasuk sang ketua sendiri yang merupakan taipan media, Nasdem memang bisa disebut kuat secara finansial, modal yang sama-sama kita tahu punya andil besar dalam politik elektoral. Dan ini bahkan sudah terlihat dari kantor sekretariat mereka, Nasdem Tower, yang sejauh ini masih jadi markas parpol paling mewah sejak diresmikan tahun lalu. Bayangkan saja, luas bangunannya 30.000 meter persegi, punya total 23 lantai, 1 semi basement, serta ada helipad. Tentu di luar semua urusan barusan, Nasdem memang sudah merapat selama 2 periode Jokowi ke koalisi pemerintahan. Itu keputusan yang jelas tidak diambil tanpa pertimbangan untung-untungan. 3 jatah kursi menteri yang Nasdem dapatkan sepertinya bagian dari transaksi aliansi mereka. Makanya begitu isu reshuffle di kabinet Jokowi santer terdengar, itu langsung dibarengi dengan rumor lain soal pecah kongsi Jokowi Paloh. Ya, benar atau tidaknya isu tersebut, lawan dan kawan memang tidak pernah abadi dalam politik. Jadi tidak usah mengidolakan salah satu tokoh atau partai jika tidak ingin kecewa. Seperti visi dari nama band yang sudah bubar, Kill Your Idols.